حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama kita tidak lupa untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Allah lah yang memberikan kepada kita rezeki. Allah lah yang menurunkan kepada kita hujan. Allah lah yang memberikan kepada kita kesehatan. Allah lah yang memberikan kepada kita oksigen. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita itu jumlahnya tak terhitung dan tak terhingga. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan perihal ini dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau berusaha dan berupaya untuk menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, maka tidak akan mampu kamu melakukannya. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat berjalan, semua nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya lah untuk kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah menunaikan amanah dalam menyebarkan tauhid, dalam mendakwahkan Islam. Kita berdoa semoga hadirnya kita di majelis ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam ini kita akan masuk insyaallah taala pada pembahasan hadis ke-41 dari 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'in. Ini artinya kita sudah hamin satu, ya. Hamin min satu. Insyaallah satu hadis lagi kita akan menyelesaikan kitab yang mulia ini insyaallah taala. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergolong muda. Tapi beliau memiliki kelebihan dibandingkan banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Muda tapi mengalahkan senior dalam beberapa hal, nanti akan kita sebutkan. Sahabat ini memiliki panggilan akrab, kunyah dengan panggilan Abi Muhammad atau Abu Muhammad. Kenapa? Karena beliau memiliki anak namanya Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang pertama dalam sejarah Arab yang diberi nama Muhammad. Kalau nama Abdullah sudah banyak, nama Abdurrahman sudah sejak zaman dahulu kala. Ada nama-nama yang syirik seperti Abdul Uzza, ada yang nama-nama seperti Utsman, ada nama-nama seperti Umar. Ya, sudah banyak sekali nama-nama Arab sejak zaman dahulu kala. Tapi kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib ini pun bukan nama, ya. Abdul Muttalib ini bukan nama sebenarnya, panggilan, ya, panggilan. Nama asli beliau adalah Syaibah, ya. Kakek Rasulullah itu nama aslinya siapa? Syaibah. Nah, tapi nama terkenalnya, terlanjur terkenalnya dengan panggilan Abdul Muttalib.
Yang secara bahasa artinya budaknya Muttalib. Ya, budaknya Muttalib. Karena orang terlanjur salah kaprah mengira ya si Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Padahal Muttalib itu adalah paman beliau. Ya. Jadi karena kita tahu ya orang Arab sejak zaman dahulu kala itu suka apa? Suka rihlah li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Suka rihlah, suka jalan-jalan dagang. Nah, Syaibah ini itu ayahnya meninggal dunia dalam keadaan lagi safar. Maka tatkala balik ke kota Mekah sudah jadi yatim. Diuruslah oleh sang paman yang bernama Muttalib. Tapi orang salah kaprah, dikiranya budak yang baru, padahal keponakan. Ya, padahal keponakan. Namun orang terlanjur mudah dan ringan mengucapkan Abdul Muttalib. Akhirnya bablas, ya, terlanjur. Sudah lanjut, dipanggil dan beliau pun ridho dan rela dipanggil dengan panggilan Abdul Muttalib. Padahal itu artinya budaknya Muttalib, budaknya pamannya, padahal beliau adalah keponakannya, ya, tapi sudah terlanjur. Nama beliau adalah Syaibah. Nah, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, Rasulullah yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah telah meninggal dunia tatkala beliau masih dalam kandungan. Maka Abdul Muttalib ya, atau Syaibah, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang memberikan nama kepada beliau. Ya, dan beliau memberikan nama baru, nama yang belum pernah dipakai bangsa Arab pada saat itu dengan panggilan Muhammad. Maka beliau adalah orang pertama dengan nama Muhammad. Walaupun secara penggunaan bahasa kalimat Muhammad ini sudah biasa dipakai dalam keseharian, tapi belum pernah dipakai sebagai nama. Muhammad secara bahasa itu artinya adalah orang yang terpuji, orang yang dipuji, orang yang selalu menerima pujian. Itu doa, dan doa kakek Rasulullah terkabul hingga saat ini, hingga detik ini. Satu dunia pasti ada yang sedang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ngasih nama kepada anak, kasihlah nama yang baik. Nama terbaik itu kata Rasulullah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama terbaik. Silahkan menggunakan nama yang lain selama memiliki makna yang baik. Jauhi nama-nama yang buruk. Dan jauhi nama-nama yang sekedar ikutan tren, ya. Sekedar ikutan tren, Gladius apalah, Cornelis lah, apa. Jauhi ya nama-nama yang terpenting zaman sekarang banyak nih. Nama-nama yang penting keren. Apa artinya ini? Gak pernah dengar gitu. Hindari. Karena nama itu akan menjadi doa, ya, akan menjadi doa dari sang ayah untuk anaknya atau dari orang tua kepada anaknya. Berikanlah nama-nama yang bagus. Nah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, diberi nama Muhammad dan tumbuh menjadi seorang yang berkepribadian mulia, ya, akhlaknya bagus, ganteng pula, berasal dari nasab yang tinggi pula. Maka mulai setelah itu banyak orang-orang juga memberi nama kepada anaknya Muhammad. Apalagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul, banyak para sahabat ngasih nama anaknya Muhammad. Salah satunya adalah sahabat yang menjadi periwayat hadis kita. Nama panggilan beliau adalah Abu Muhammad. Kenapa? Karena beliau punya anak namanya Muhammad. Maka beliau adalah Abu Muhammad, ayahnya Muhammad. Nama sahabat yang menjadi periwayat kita ini adalah nama terbaik sebagaimana tadi disebutkan. Nama asli beliau adalah Abdullah. Nama ayah beliau cukup terkenal, yaitu Amr. Kakek beliau namanya Al-As. Maka secara sempurna kita panggil beliau dengan panggilan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Karena Amr bin Al-As adalah salah seorang sahabat juga. Jadi beliau adalah anak
dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Amr bin Al-As adalah salah seorang sahabat senior yang beliau adalah orang yang menyebarkan pertama kali Islam sampai ke negeri Afrika. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam itu fokusnya di negeri Arab. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu fokusnya mengembalikan orang-orang yang murtad kepada Islam. Fokusnya ke sana. Di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu baru fokusnya menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dimulai dengan perbatasan-perbatasan. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memulai misalnya menyuruh sahabat Mu'adz bin Jabal dakwah ke Yaman. Maka di zaman Umar bin Al-Khattab diperkuat lagi, dikirim lagi tambahannya. Di zaman Umar bin Al-Khattab Islam itu sampai Palestina. Bagaimana Baitul Maqdis ya. Itu Masjidil Aqsa diserahkan kuncinya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan ke sebelah bawah atau ke sebelah mana? Timur ya, barat itu dikirimlah sahabat Amr bin Al-As ini untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam ke negeri Afrika. Maka beliaulah yang menyebarkan Islam pertama kali ke negeri Afrika, dan yang pertama diislamkan adalah negeri Mesir ya, negeri Mesir. Kalau Maroko belakangan ya, Mesir dulu baru nanti Libya baru Maroko. Ya, Maroko belum. Mesir dulu ya, Mesir. Walaupun Mesirnya kalah ya. Mesir ya. Amr bin Al-As setelah itu ditunjuk oleh Umar bin Al-Khattab sebagai gubernurnya Mesir, dan beliau setelah menjadi gubernur Mesir, menjadi perwakilan khalifah di negeri Mesir, itu membangun sebuah kota baru namanya kota Fustot, yang sampai sekarang masih ada kota Fustot. Nah, sahabat yang menjadi periwayat hadis kita adalah sahabat anak dari Amr bin Al-As yang bernama Abdullah. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini terhitungnya sahabat muda, karena yang sepantaran dengan Rasulullah adalah ayah beliau. Ayah beliau sepantaran dengan Rasulullah, tapi namanya juga anak, maka sepantarannya dengan sahabat-sahabat lain yang masih muda tergolongnya seperti itu. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As ini memiliki kelebihan dibandingkan sahabat yang lain, di mana beliau ini bisa menulis. Itu bedanya. Amr bin Al-As ini bisa menulis. Di zaman itu secara khusus yang berasal dari Mekah ya, Mekah itu kebanyakan ummi, buta huruf, tidak tahu cara menulis, tidak tahu cara membaca ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu di antara mereka, dan Allah menjaga supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap buta huruf, tetap buta aksara mungkin ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, supaya menepis kemungkinan dan tuduhan orang-orang yang menuduh Rasulullah itu membawakan wahyu dari kitab yang lain. Maka semua penduduk Mekah sebenarnya tahu Rasulullah ini adalah seorang yang jujur, tapi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Maka tatkala beliau membawakan Al-Qur'anul Karim, diturunkan kepada beliau surat A, surat B, surat C, surat Al-Alaq lah, surat Al-Ikhlas lah ya, diturunkan kepada beliau surat-surat Al-Qur'an, maka mereka sebenarnya di hati mereka menyadari ini enggak mungkin dibuat sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau sumbernya dari mana? Beliau nggak bisa baca, beliau nggak bisa nulis. Dari mana? Baca dari kitab-kitab ahlul ya, dari buku-bukunya ahlul kitab, beliau nggak bisa baca. Ya, maka mereka sebenarnya mengetahui Rasulullah itu adalah hak. Apa yang beliau bawakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagaimana kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka sudah tertutup, hati mereka sudah
kunci sehingga kebenaran tidak bisa masuk ke dalam hati mereka walaupun mereka sejatinya mengetahui kebenaran tersebut. Nah, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau bisa menulis. Ya, sama seperti Muawiyah bin Abi Sufyan juga salah seorang penulis wahyu, sama seperti Zaid bin Sabit, sama juga penulis wahyu. Mereka adalah orang-orang yang bisa menulis, yang bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku iri kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Abdullah bin Amr bin Al-As salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah justru lebih banyak lagi. Tapi itu pun beliau iri. Kenapa? Karena Amr bin Al-As beliau mendengar bisa menulis. Ya, bisa menulis, bisa mencatat hadis yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau bermodalkan hafalan dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kuat hafalannya. Itulah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Di mana beliau mengatakan qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kata Imam An-Nawawi, ini adalah hadis yang hasan sahih yang kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan isnad yang sahih. Akan tetapi setelah di cross check ulang oleh para ulama, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, mereka mengatakan hadis ini dari sudut pandang sanad, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, sebagaimana saya pernah sebutkan di awal pada pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini, kata saya ada beberapa hadisnya itu hadis yang lemah secara tinjauan sanad. Ya, secara tinjauan sanad. Ya, seperti kemarin kita katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah mengampuni atas umat Nabi Muhammad itu hal-hal yang mereka lakukan secara tidak sengaja, hal-hal yang mereka lupa secara manusiawi maupun mereka terpaksa dalam melakukannya. Hadis ini hadis yang lemah secara tinjauan sanad. Tapi secara tinjauan makna ini memiliki syahid, memiliki penguat, ya, maka tetap bisa diterima sebagai hujjah. Begitu pula dengan hadis yang akan kita pelajari ini. Secara tinjauan sanad hadisnya lemah. Tapi secara tinjauan makna, secara tinjauan matan, maka memiliki makna yang benar, memiliki makna yang lurus. Ya, ini memiliki penguat dari hadis-hadis yang lain maupun dari Al-Qur'anul Karim. Jadi bisa tetap kita katakan sebagai hujjah. Maka secara ringkas, ya, kita katakan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu terdapat beberapa hadis dhaif dari segi tinjauan sanad. Tapi dari segi tinjauan makna maupun matan semuanya benar. Semuanya bisa dijadikan pelajaran, semuanya bisa dijadikan pedoman. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku turun kepadanya, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti wahyu yang diturunkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pendek, ya, semoga kita bisa menghafalnya walaupun hadisnya secara jalur sanad itu lemah, dhaif, ya. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah.
tidak sempurna iman salah satu di antara kalian. Kalau kita menerjemahkan hadis ini secara letterlock tanpa membaca pembahasan dari para ulama, penjelasan dari para ulama secara letterlock, ya, secara terjemah kata per kata, artinya adalah tidak beriman salah satu di antara kalian. Nah, tapi kalau kita baca, ya, melalui penjelasan para ulama, kita ketahui makna dari hadis ini bukan meniadakan iman, bukan artinya tidak beriman, bukan, tapi tidak sempurna iman. Kenapa? Karena itu dua hal yang berbeda. Tatkala kita mengatakan seseorang tidak beriman, maka artinya dia telah kufur, ya. Dia telah kufur. Minimal kufrun duna kufrin, minimal kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama, tapi dia telah kufur, ya, telah kufur. Berbeda dengan kita mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian. Karena inilah yang tepat dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al imanu yazidu wayankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Tatkala seseorang itu rajin melakukan ketaatan, rajin melakukan ibadah, rajin menjaga Islamnya, ya. Dia menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Dia hidup sebagai seorang Muslim secara kafah, maka imannya terus bertambah. Ya, terus bertambah, kuat imannya, kokoh imannya. Tapi kalau seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, banyak maksiat, ya, banyak melanggar syariat, ada kewajiban-kewajiban yang tidak ditunaikan dengan sempurna, maka dalam hal ini apakah dia kufur? Tidak. Dia selama belum melakukan pembatal keimanan, dia masih seorang muslim, tapi muslimnya muslim yang fasik, muslim yang fasik, lemah imannya. Dan tentu kita sendiri bisa merasakan, ya, ada kalanya kita itu siap, kuat dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah saat di mana iman itu sedang bertambah. Ya, salat malam di bulan Ramadan, itu bulan Ramadan biasanya iman kita grafiknya naik. Kita mengerjakan amalan soleh itu ringan, ya. Mau puasa, mau sedekah, mau nolongin orang, ringan sekali. Karena kita sedang kuat-kuatnya iman kita. Tapi, ya, kalau sudah selesai bulan Ramadan, biasanya, semoga tidak, tapi kenyataan, ya, itu mulai grafiknya apa? Turun, ya, turun. Salat malam pas bulan Ramadan rutin salat tarawih. Wah. Selesai bulan Ramadan hilang. Banyak sebagian kita seperti itu, ya. Tapi memang manusiawi seperti itu, ya. Manusiawi seperti itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala dicurhatin oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kata sahabat, kami ini kalau sedang bermajlis bersamamu, ingatnya akhirat, ingatnya surga, ingatnya neraka, ya, tatkala bermajlis bersamamu. Tapi tatkala kami pulang ke rumah kami, kata sahabat ini, sama anak, sama istri, sama kerjaan, ingatnya dunia, ya, ingatnya apa? Ekonomi, ingatnya duit, ingatnya urusan perut, ya, ingatnya hawa nafsu. Kami balik lagi ke majlis bersamamu, ingat akhirat lagi. Balik ke rumah, ingat dunia lagi. Ini bagaimana? Kata sahabat ini, kami ini orang yang celaka bukan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya tatkala bersamaku dan tatkala pulang ke rumah kalian sama-sama ingatnya akhirat, maka kata Rasulullah, malaikat akan turun nyalamin kalian semua. Terlalu keren kalian. Bersama Rasulullah, sama bersama istri, ingatnya akhirat. Enggak, ya. Kita misalnya, semoga memudahkan kita semua umroh, ya. Umroh, kalau kita lagi umroh itu lagi di Masjid Nabawi, ingatnya akhirat.
baca Quran khusyuk, tenang, salat tahajud berjam-jam. Ya. Saya waktu kemarin itu adzan jam 4, bangun jam 3 itu kamar sudah kosong. Yang lain jam 2 udah berangkat ke masjid. Masya Allah. Nah itu imannya grafiknya lagi naik. Coba kalau sudah balik ke Indonesia, kita bangun jam 3, mungkin itu orang pertama yang bangun, mungkin seperti itu. Tapi kalau lagi di sana, Masya Allah, 24 jam full orang baca, ngaji, hadirin majelis ilmu, subhanallah. Grafiknya naik, ya. Banyak cara untuk menjadikan grafik iman itu naik, banyak caranya. Tapi secara umum adalah selama kita menjaga untuk senantiasa di atas Islam, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, itu insya Allah grafik imannya naik, insya Allah ta'ala. Dan Allah sudah memudahkan, ya. Kalau orang itu beramal soleh, pahalanya dilipat gandakan. Jadi grafiknya naiknya cepat. Tapi kalau seorang bermaksiat, ya sudah kita bahas nih dalam salah satu pembahasan hadis kita, kalau orang itu bermaksiat itu tidak dilipat gandakan dosanya kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, ya. Dalam keadaan-keadaan khusus maksiat baru lipat ganda dosanya bisa. Tapi dalam keadaan normal bermaksiat itu turunnya sedikit. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian. Ya, semoga kita bisa menjaga iman kita senantiasa sempurna. Ini salah satu caranya. Kata Rasulullah sallam, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang diturunkan kepadaku, syariat yang aku turunkan, syariat yang aku bawa, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melaluiku, kata Rasulullah SAW. Jadi di sini menunjukkan, ya, bahwasanya kita itu butuh usaha, ya, dalam menaklukkan hawa nafsu. Karena dalam Al-Quran pada surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana selevel Nabi Yusuf itu sempat tergoda. Allah mengatakan melalui lisannya Nabi Yusuf alaihissalam, innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu senantiasa menyuruh, mendorong, memotivasi kepada keburukan. Itu selevel Nabi Yusuf. Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hammat walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf itu dan Zulaikha-nya semangat ingin berzina dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun tertarik untuk berzina dengan Zulaikha, laula arra'a burhana rabbih. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam melihat burhan, melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingat akhirat. Sempat tergoda, ya, sempat tergoda. Tapi ingat, ya, dalam beberapa tafsir disebutkan Nabi Yusuf alaihi salam tiba-tiba melihat bayangan wajah ayah beliau. Ingat ayahnya, beliau lebih apa? Lebih kangen sama ayahnya daripada Zulaikha. Lupa sudah sama Zulaikha. Wal iyadzubillah. Langsung berusaha kabur. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu kalau kita biarkan, maka kata Nabi Yusuf tadi, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, sesungguhnya hawa nafsu itu mendorongnya bukan kepada kebaikan, kepada keburukan. Ustaz, ribet banget sih. Kenapa harus diciptakan hawa nafsu itu melawan apa? Mengikuti keburukan. Kenapa enggak mudah-mudah saja Allah jadikan hawa nafsu kita itu condong kepada kebaikan? Kan beres, kita masuk surga semua. Tidak. Allah Subhanahu wa taala
itu ingin memberikan kepada kita ujian supaya terbedakan siapa dan mana yang mengikuti syariat Allah, yang lebih cinta Allah, dan siapa yang melawan syariat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laula annakum tudznibun." Ini kepada para sahabat tunjukannya. Wahai para sahabat, kalau bukan karena kalian itu banyak dosanya, banyak dosa para sahabat itu, apalagi kita, ya. Kalau bukan karena kalian itu banyak dosa, laula annakum tuznibun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kalian, membuang kalian, meniadakan kalian, dan Allah akan datang dengan kaum yang lain yang mereka akan berbuat dosa, namun mereka akan beristighfar, namun mereka akan bertaubat, namun mereka akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua manusia itu akan melakukan dosa, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani adama khata. Semua anak Adam, selama kita masih mengklaim anaknya Adam, ya, kita masih keturunan Adam, kecuali ada yang mengklaim saat anak bukan keturunannya Nabi Adam, anak keturunannya kera. Oh, monggo, ya. Kalau kita mengklaim kita masih anaknya Nabi Adam, maka kata Rasulullah, kullu bani adama khata, berbuat kesalahan berulang-ulang. Mau itu sahabat Rasulullah, mau itu para ulama, semuanya masuk dalam kategori ini. Tapi bedanya apa? Ada di antara orang-orang ini setelah berbuat dosa bertaubat. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan merekalah yang bertaubat. Yang berbuat kesalahan lalu tidak taubat, nah ini siap-siap, ya, siap-siap. Azab dari Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Maka di sini disitulah ujiannya, ya. Disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Nafsu itu mendorong kepada keburukan, dan proses kita melawan inilah yang akan membawa kita kepada kebaikan. Dan yang Allah Subhanahu wa taala hitung itu adalah proses. Ya, proses. Bisa jadi seseorang itu, ya, belum berhasil untuk mencapai target ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghitung itu apa? Usaha. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang pembunuh dari kalangan Bani Israel. Dia telah membunuh 99 orang. Ya. Lalu tiba-tiba terbesit hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada seorang rahib, yang rahibnya ini tidak punya ilmu, pandai ibadah, rajin ibadah, tapi sebenarnya tidak punya ilmu. Tukang ibadah saja, tapi tidak punya ilmu. Bertanya, wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang, masih bisa gak saya taubat? Kata rahib, 99? Enggak ada lagi pintu taubat untuk kamu, karena ini kejahilan, ya. Jadi nggak semua orang rajin ibadah itu berilmu kadang. Ya. Jadi penampakan rajin ibadah itu bukan serta merta menjadikannya apa? Menjadikannya seorang alim. Ya. Penampilan itu bisa dibeli. Ya. Baju itu bisa dibeli. Kopiah itu bisa dipakai. Ya. Wajah itu bisa dibuat-buat. Tapi ilmu itu tidak bisa dibeli. Ilmu itu tidak bisa dibeli. Yang masalah di kita itu sebagian kita, ya, kadang ada orang-orang baru taubat, ada orang-orang baru taubat dari kesalahan, terus berubah pakaiannya jadi pakaian yang syar'i, dijadikan ustadz. Nah, ini hati-hati, salah ini, salah besar ini, hati-hati, ya, hati-hati. Kalau setelah dia taubat, dia belajar Islam dalam-dalam, jadi ustadz, oke. Tapi kalau sekedar taubat, meninggalkan dosa-dosanya di masa lalu, itu jangan
diustadkan dulu, jangan. Ya. Kalau belum memiliki kemapanan ilmu, jangan dijadikan ustad. Ya. Jangan sampai ini mantan ini. Waduh. Ya, kalau sekedar cerita tentang masa lalunya, cerita tentang kisah taubatnya, oke lah. Tapi kalau ngisi kajian materi ilmu, jangan. Ya, jangan. Apa pendapat antum Ustaz? Waduh. Ini masalah di kita, ya. Sebagian kita juga hanya dengan modal pakaiannya, pakaian yang syar'i, gitu. Pakaian yang masya Allah seolah-olah ini adalah ustadz, padahal nggak pernah punya background ilmu. Sebelumnya kerjaannya misalnya nyanyi dangdut misalnya, tiba-tiba jadi ustadz. Nah ini nggak bisa dijadikan ustadz. Ustadz itu harus belajar ilmu. Nanti ucapannya yang keluarnya pakainya masuk akal nggak loh? Ya, nggak masuk akal orang yang belum pernah belajar agama. Bagi orang yang pernah belajar agama dan sudah mendalami agama, masuk akal. Ya, hati-hati. Kok bisa nyasar ke sana pembahasan kita ya? Ya, jadi kita harus cek ilmu nih, cek ilmu. Nah, orang ini yang sudah membunuh 99 orang ini bertanya ke rahib yang nggak punya ilmu ini, lalu si rahib ini tanpa keilmuan berfatwa, tidak lagi bisa diterima taubatnya, dibunuhlah rahib ini sempurna 100. Ini sudah kayak kayak sudah zikir aja ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah.